menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada tempat di negara kita, di tanah air kita ini bagi terorisme. Dan kita semua harus bersatu melawan terorisme ini. Pemirsa, apa yang membuat kelompok teroris semakin dekat dan nekat, bahkan mereka menebar ancaman ke barisan Ansor Serbaguna NU atau Banser? Kami akan membahasnya bersama pengamat teroris Ridwan Habib dan Wakil Ketua GP Ansor DKI Jakarta Redim Oktavudin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Pertanyaan pertama langsung ke Mas Redim. Dalam surat secara jelas mengancam kepolisian, sekarang membawa-bawa GP Ansor dan Banser. Tanggapan dari Anu sendiri seperti apa? Apakah tetap tidak gentar atau sedikit goyang nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bang Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat kami tidak ada perlu hal yang ditakutkan dari gerakan atau ancaman yang dialamatkan ke kami, ke Ansor dan ke Banser. Buat kami itu hanya hanya ancaman yang membuat kami semakin kuat melakukan konsolidasi, semakin kuat melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah harga mati. Kalau menurut Mas Redim, apa yang kira-kira menyebabkan teroris ini menyasar kepada NU dan Banser dan GP Ansor? Ya jelas, karena Ansor, Banser dan keluarga besar NU lainnya yang giat dan terus-menerus melakukan, memperjuangkan, menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang memang ini sudah dicetuskan, dilahirkan dari para kiai, para ulama kita terdahulu, bahwa Pancasila tidak perlu diperdebatkan lagi gitu loh, sudah harga mati, NKRI harga mati, Pancasila tidak perlu diperdebatkan. Kalaupun memang ada kelompok-kelompok yang ingin melakukan mengganti Pancasila dengan khilafah, mengganti negara kesatuan Republik ini dengan apalah namanya yang mereka sebutkan itu, buat kami tegas, kalau kalian tidak ingin berada di negara kesatuan Republik Indonesia, tinggalkan Republik ini. Mas Ridwan, benarkah bahwa hal itu yang menyebabkan kemudian teroris terutama dari ISIS ini kemudian ikut menyebut-nyebut GP Ansor dan Banser? Ya, salah satunya yang sampaikan Bang Redim tadi, bahwa kita tahu Ansor, Banser, NU itu kan Islamnya adalah Islam yang damai, Islam yang toleran, Islam yang tidak inklusif, yang merangkul banyak kalangan. Dan bagi mereka, bagi kelompok-kelompok ISIS ini, itu merintangi tujuan mereka. Karena mereka mensyaratkan Islam versi mereka sendiri. Karakter Islamnya berbeda dengan mayoritas umat Islam di Indonesia. Karena itu wajar ketika sebuah kelompok seperti rekan-rekan di Banser itu menjadi target mereka juga. Karena merintangi salah satu perintang tujuan utama mereka. Ada sejumlah ormas Islam atau kelompok Islam di Indonesia. Mengapa spesifik menyebutkan GP Ansor dan Banser? Saya kira dari timeline beberapa bulan terakhir ya, terutama dalam diskursus soal apakah Pancasila itu masih relevan untuk Indonesia. Saya kira Gus Yakut, Ketum Ansor, kemudian teman-teman dari level pengurus pusat Banser itu proaktif untuk membela, mendefense Pancasila itu sebagai tadi sampaikan Bang Redim, harga mati itu.
Nah, ini yang paling kelihatan. Kalau kita lihat di media, di televisi, di koran, yang paling dominan bicara ke publik dari sisi ormas Islam, menurut kami, salah satunya adalah Banser, salah satunya adalah Ansor. Karena itu kemudian dalam surat itu disebut, kalau kalian masih mendukung Pancasila, itu hitungannya togut, gitu kan. Nah, itulah kemudian karena Banser mendukung Pancasila, dia dimasukkan dalam kategori itu. Nah, yang harus jadi perhatian sebenarnya, ini sebuah bentuk baru ancaman. Karena selama ini, dalam penelitian yang saya tekuni, selama belasan tahun menekuni terorisme di Indonesia, belum pernah secara spesifik ya, spesifik sebuah kelompok itu mengancam kelompok lain seperti ini. Kalau misalnya itu ancamannya kepada polisi, itu sudah sering. Sudah sejak tahun 2005. Dan tidak hanya di Indonesia, ya, itu ancaman sudah datang sangat pada sering. polisi. Tapi mengancam spesifik, apalagi menyebut nama spesifik Banser, Ansor, itu baru kali ini. Nah, ada apa? Apakah kemudian ini membuktikan bahwa mereka semakin desperate? Karena opini publik di masyarakat semakin anti-ISIS. Salah satu yang membuat opini publik itu anti-ISIS, salah satunya rekan-rekan Banser. Dengan apel mereka, apel pro Pancasila, dengan pengajian-pengajian mereka. Itu yang membuat mereka menganggap bahwa Banser ini perintang nih. Dia mengganggu opini yang sedang kami bangun, yang sedang ISIS bangun. Karena itu disebut secara spesifik. Ini menurut kami kejadian baru. Kejadian baru dalam konteks menyebut secara langsung sebuah secara langsung organisasi menjadi target terorisme. Oke, Mas Redim, tanggapannya dari NU sendiri seperti apa? Ya. Apakah akan tetap melanjutkan pengajian-pengajian yang kemudian mensosialisasikan bahwa Pancasila itu adalah dasar dari negara Indonesia, gitu? Ya, sesuai dengan apa yang menjadi nasihat dari Kiai Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Pengurus Pusat GP Ansor, Ketua Umum kami Haji Yakut Khalil Khaumas atau yang biasa disebut Yakut, kita tidak pernah mundur selangkah pun, tidak akan pernah meram sedetik pun untuk tidak waspada, untuk selalu waspada, maksud saya, untuk selalu waspada menghadapi gerakan-gerakan kelompok radikal ini dan gerakan-gerakan yang disinyalir gerakan ISIS yang sudah ada masuk di Indonesia ini. Ketua Umum kami memperintahkan bahwa kita jangan pernah takut, kita jangan pernah gentar menghadapi menghadapi ancaman, menghadapi gertakan seperti ini. Jauh sebelum kemerdekaan, Ansor Banser sudah mempertahankan dan membela negara kesatuan Republik ini dengan darah, dengan nyawa, dengan harta benda sekalipun. Nah, tradisi itu yang kita terus tanamkan sampai sekarang ini, Pak. Dan ini juga kita ingin mengajak seluruh instrumen masyarakat Indonesia lah yang cinta dengan Pancasila, yang cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini, marilah sama-sama bahu-membahu kita menguatkan gerakan apa yang dilakukan oleh Ansor Banser. Jaga kampung, jaga daerah masing-masing sehingga kita bisa meminimalisir gerakan-gerakan yang memang kita anggap berbahaya, mengganggu, merongrong. Mas Ridwan, apakah karena memang ISIS ini sudah banyak mengalami kemunduran, ada 30% wilayah yang sempat diduduki, kemudian saat ini direbut. Tadi Mas Ridwan sempat menyebutkan ini adalah bisa salah satu sinyal bahwa mereka sudah mulai desperate, sudah mulai terpojok seperti itu. Apakah dengan menyebut secara spesifik salah satu kelompok itu kemudian bisa kemudian mereka menebar rasa takut terhadap kelompok tersebut? Atau apa tujuannya sebenarnya? Iya, serangan teror bendera dan teror surat itu adalah bagian dari apa yang mereka sebut dengan miftahus siro. Menciptakan kondisi, menciptakan opini yang seolah-olah chaos, seolah-olah konflik, seolah-olah kacau gitu ya. Makanya di surat itu kan ada tulisan akan menjadikan Jakarta seperti Marawi. Nah ini padahal Jakarta baik-baik saja. Tetapi bagi mereka opini atau propaganda ini penting supaya kemudian masyarakat menjadi resah.
Nah ini sebenarnya strategi lama. Ini strateginya Syekh Abu Musab Asyuri, itu tangan kanannya Syekh Osama bin Laden, yang dulu menuliskan satu kitab. Nah salah satunya yang kemudian diadopsi oleh ISIS. Oke, Mas Ridwan ada yang mengatakan bahwa BIN mengatakan bahwa ISIS sudah merubah strategi teror dengan menyerang langsung negara yang menjadi target. Kita akan membahasnya usai jeda news terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.